Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, lalu ia berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah untuk mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya, lalu ia berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak dapat, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Rekan-rekan yang terkasih, pada bacaan-bacaan kesempatan sore hari ini, kalau kita menyimak kembali atau kita mengingat yang tadi sudah dibacakan dalam bacaan pertama atau bacaan Injil, rupa-rupanya ada benang merah dari bacaan dan apa yang menjadi ujung kita bersama pada kesempatan sore hari ini. Tadi dikatakan dalam kitab Yesaya terkait dengan tunas. Maka renungan yang pertama adalah tentang tunas, dan kita semua yang ada di sini adalah tunas-tunas muda. Kalau sesuai dengan bacaan Yesaya tadi, maka kalian adalah tunas-tunas. Dan tunas itu pasti supaya, dan tunas itu dalam kehidupan kita sehari-hari, tunas itu selalu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, tunas itu berarti memberi informasi ada pertumbuhan, ada yang baru hidup, ada yang segar. Kalau tunas itu kan segar, ada yang muda, muda-muda itu. Tetapi rupa-rupanya kalau kita melihat tunas itu juga kita perlu memperhatikan, rupa-rupanya tunas itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kalau dijahili sedikit maka tunas itu mati. Siapa yang pernah memegang pucuk apa itu namanya kembang yang baru kuncup? Siapa yang pernah memegang pucuknya? Pernah enggak? Enggak ada. Siapa yang di rumahnya ibunya atau bapaknya, papanya atau mamanya memelihara kembang? Ada enggak? Ada. Ada enggak? Oh, ada dua. Ada enggak yang dari dua, dari kalian berdua? Ada enggak yang pernah musili tanaman papa mama kalian? Oh enggak ya? Anak baik ya? Wah. Tapi bisa dicoba, kadang-kadang dicoba saja. Paling hanya dimarahi nanti, tapi kalau dimarahi dengarkan saja. Tapi coba saja ketika pucuk kamu pegang pucuknya kamu pegang. Kira-kira apa yang menjadi berikutnya? Kemungkinan bisa jadi kering, dan ketika mekar nanti, kalau orang mengatakan kuneten tahu ya? Kundet tahu ya? Siapa yang nggak tahu kundet? Nggak tahu kundet? Siapa lagi nggak tahu kundet? Ada? Kundetan itu artinya tubuhnya nggak sempurna, karena pucuknya dipegang maka nanti nggak modot, nggak tambah panjang. Nggak modot itu apa lagi ya? Modot kan nggak? Ini orang British semua yang bisa, nggak tahu istilah yang saya pakai, nggak bisa memanjang, dan biasanya begitu. Seperti juga kalau ada buah buah kecil itu namanya apa? Bahasa Indonesianya apa? Buah kecil gitu ya? Nggak ada ya bahasa Indonesianya, nggak ada. Nah kalau buah yang masih kecil itu kalian pegang pucuknya, pasti kemungkinan besar dia tidak akan berkembang besar. Sama. Maka kalian pun tunas. Kita bisa menatap tuh kalian menjadi masa depan gereja, menjadi masa depan negara, katakanlah, menjadi katakanlah apa itu namanya kalau bahasa kerennya itu agen-agen perubahan zaman. Semoga paham artinya ya. Kalian menjadi agen perubahan, tetapi dengan pihak ternyata tunas itu rentan dan perlu dikawal, perlu dijaga. Nah, salah satu cara menjaganya adalah dengan diberi ilmu.
Dan bacaan hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Dan Ekaristi hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Ternyata kalian perlu dijaga. Salah satunya tidak hanya dijaga supaya tidak sakit, bukan, tetapi dijaga tingkat keilmuannya. Maka perlu diberi macam-macam. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa saya harus sekolah? Siapa yang bercita-cita tidak sekolah lama-lama? Ada nggak? Nggak ada. Kalian anaknya baik-baik semua ya. Siapa yang ingin sekolah, ingin selesai SD lalu menikah? Nggak ada. Kalian pikirannya seragam ya. Aduh, kalian seperti pabriknya sama saja. SMP siapa yang punya cita-cita selesai SMP menikah, kerja, atau selesai SD kerja, ada nggak? Nggak ada. Selesai SMP kerja ada nggak? Nggak ada. Selesai SMA, ini ada yang SMK nggak? SMK? Nggak ada. Oh, nggak ada juga ya. Wow. Seragam. Selesai SMA siapa yang bercita-cita langsung kerja? Ada nggak? Selesai SMA kerja? Ada? Ada? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Tapi sudah selesai SMA dulu kalah. Oh, itu makhluk purba kalau itu angkatan saya. Yang ini saja. Siapa yang cita-citanya kuliah? Angkat tangan siapa yang cita-citanya kuliah? Angkat tangan saja. Oh, juga tidak semua ya. Ya maunya apa ya? Apa? Oh, tidak kuliah. Oh, siapa yang cita-citanya S2? Wih. Siapa yang cita-citanya S3? Bapaknya percaya S3. Nah, sekarang saya tanya, kalau kalian sudah S3, setelah S3 ngapain? Ngapain lama-lama kalau kerja nunggu S3? Oh, siapa yang bercita-cita punya lapangan kerja? Oh, enggak ada. Siapa yang bercita-cita jadi pekerja? Enggak. Mungkin yang ngajari bapak ibunya. Kalau ditanya untuk sopannya nggak perlu angkat tangan. Iya. Maka saya yakin kalian masing-masing punya cita-cita. Dan bacaan ini itu cita-citanya satu. Siapapun kalian, apapun cita-citanya, Yesaya mengatakan kalau kalian punya cita-cita, ingatlah cita-cita secara rohani hari ini. Yesaya sejak 2.500 tahun yang lalu sudah mengatakan seperti ini. Kalau kalian punya cita-cita, punyalah cita-cita agar dalam diri kalian senantiasa tinggal roh pengertian. Kalau kata roh dihilangkan, maka katakanlah kalau kalian punya cita-cita, punyalah cita-cita supaya saya dapat mengerti persoalan. Saya bisa mengerti keadaan. Atau kalau kita sedang sekolah, bercita-citalah supaya saya bisa mengerti pelajaran yang diberikan. Itu cita-cita yang paling umum. Kalau cita-citanya hanya bekerja, kita hanya akan disuruh sana sini. Tetapi mungkin kita tidak akan berpikir dari diri kita sendiri. Tetapi mintalah atau punyailah cita-cita supaya aku mengerti apa yang aku pelajari. Punyalah cita-cita supaya aku mengerti apa yang aku kerjakan. Itu bacaan hari ini mengingatkan. Maka sebagai tunas-tunas muda, Yesaya hari ini menasihati kita semua. Kalau kita punya cita-cita, jangan cita-citanya berarti hanya supaya saya sekolah tinggi, supaya saya dapat pekerjaan yang mentereng. Tidak, jangan itu. Tetapi milikilah cita-cita supaya aku dalam hidupku mengerti segala yang perlu mengerti. Mengerti pelajaran yang diberikan, mengerti pekerjaan, mengerti situasi hidupku, sehingga apapun yang kulakukan, aku menjawab kebutuhan pekerjaanku, menjawab kebutuhan sekitar. Jadi bukan menjadi
orang yang nggak sambung dengan kehidupan. Itu cita-citanya. Maka UMI saya menitipkan kepada kalian semua pada kesempatan sore hari ini, punyalah cita-cita yang mungkin dari antara kalian sudah pernah memikirkan, tetapi hari ini digarisbawahi lagi. Bercita-citalah untuk menjadi orang yang mengerti yang kalian pelajari, mengerti apa yang kalian kerjakan, mengerti situasi di tempat kalian hidup dimanapun kalian tinggal. Itu yang pertama, cita-cita itu. Jadi jangan hanya bercita-cita pokoknya saya bekerja, disuruh apapun saya mau, enggak. Tetapi jadilah orang yang mengerti. Itu lebih dulu daripada sekedar menjalankan ini itu karena disuruh, tapi mengerti sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam diri saya ini diingatkan, kalian semua diingatkan ada bacaan seperti ini. Pada waktu itu serigala akan tinggal bersama domba. Mungkin enggak? Serigala tinggal bersama domba, mungkin enggak? Enggak? Yakin? Enggak ya? Lalu ada tadi dikatakan juga, macam tutul akan berbaring di samping kambing. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak ya? Enggak tahu maksudnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Mungkin enggak? Beruang makan rumput? Enggak ya? Lalu anak lembu dan anak singa merumput bersama-sama. Mungkin enggak? Nah saya tanya, anjing itu makan rumput enggak? Anjing makan rumput enggak? Makan. Anjing itu makan rumput. Maka kita benar. Bisa jadi harimau itu kalau menunggu mangsanya, dia iseng-iseng makan rumput sambil menunggu buruannya. Siapa tahu, saya belum pernah dimangsa harimau, maka saya tidak tahu. Tapi gagasan hari ini rupa-rupanya mungkin bagi kita semua akan mengatakan nggak mungkin terjadi, nggak bisa terjadi. Nah dari sana rupa-rupanya kita bisa menyimpulkan hal yang kedua untuk kita semua. Sebagai anak-anak yang belajar, sebagai remaja yang belajar, sebagai orang muda yang sedang belajar, sebagai tunas-tunas baru tumbuh, rupa-rupanya kita dititipi. Apapun jadinya kalian nanti, kalian kan pasti ada yang jadi bos ya. Siapa yang bercita-cita jadi bos? Satu, dua, 3, 4, 5. Yang lain jadi siapa yang bercita-cita jadi bos, angkat tangan tinggi-tinggi. Bos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ingin jadi karyawan, siapa yang bercita-cita punya bos sekarang, angkat tangan. Oh 1. Yang lainnya nggak tahu ya. Setahu saya ya. Nah, setahu saya di dunia kerja itu adanya cuma 2 ya, pimpinan dan bawahan, bos dan karyawan. Gitu ya? Atau ada yang lain lagi selain 2 tadi? Apa? Oh, ayo sama saja, mau OB mau apapun namanya bawahan. Adanya pimpinan dan bawahan. Ada nggak tengahan? Gak ada tuh ya, tengahan pun kan anak buahnya si bos, betul tak ya? Maka kan adanya bos dan bawahan. Nah, bacaan hari ini mengingatkan kalian semua, kalau suatu kali semoga, dan pasti nggak mungkin, kalau saya mengatakan semoga kalian semua jadi bos, itu doanya tidak akan terkabul. Amin? Amin, nggak mungkin semuanya bos kok. Real kan? Betul nggak? Kalau saya sekarang berdoa, semoga anak-anak yang di sini semua jadi bos. Masuk akal nggak? Enggak. Kalau nggak masuk akal, kira-kira doanya dikabulkan nggak? Enggak dong, mintanya saja nggak masuk akal kok. Maka pasti akan doanya semoga yang berani jadi bos, jadi bos. Yang tidak berani jadi bos, ya jadi anak buahnya bos. Itu tadi. Tapi kan itu doa yang lebih relevan. Nah, bacaan dari ini mengajak kita seperti apa sih kalau ceritanya serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama anak kambing. Yang dikatakan apa sebetulnya? Yang dikatakan cuma satu. Besok kalau dari antara kalian ada yang jadi pemimpin, kalau dari antara kalian ada yang jadi bos, ada yang jadi karyawan,
Maka bacaan hari ini mengingatkan, semoga kalian yang menjadi bos tidak kemudian gemede itu sombong. Nah, kalau kalian jadi bos jangan sombong, tetapi juga yang jadi karyawan jangan terlalu minder. Minder tahu ya? Biasanya kalau kita jadi karyawan itu kan, kalau bosnya mau makan dekat kita minder gitu ya. Seperti kata perwira, ya Tuhan, aku tidak pantas Tuhan dekat pada saya, tetapi berilah gaji tambahan saja, maka itu sudah menggembirakan bagi saya. Itu tuh ya. Tapi gagasan hari ini, serigala harus bisa duduk bersama anak domba, macan tutul harus bisa berbaring bersama anak lembu sapi. Gagasannya sama. Maka harapannya, kalau kalian punya cita-cita, saya hanya akan berdoa, kalau kalian jadi pemimpin, semoga kalian menjadi pemimpin yang masih punya kerendahan hati mau menyapa anak buahnya. Lalu kalau kalian menjadi anak buah, jadi karyawan, semoga kalian tidak terlalu minder. Kalau bosnya menyapa, ya gembira saja. Jadi martabat kalian sama. Maka itu cita-cita yang kedua. Maka mari kita berdoa yang kedua malam hari ini, semoga kalau kalian jadi pemimpin ataupun kalian jadi bawahan, semoga kalian tetap punya pemahaman bahwa kalian satu martabat, masih berani bicara satu sama lain, dan tidak kemudian merendahkan satu sama lain, tidak kemudian mengambil jarak terlalu jauh. Itu ya. Maka semoga yang jadi bos tetap rendah hati, tetapi yang jadi anak buah semoga tetap punya jiwa besar untuk tetap bisa akrab dengan bosnya. Amin. Amin. Maka dua itu kita doanya. Yang pertama, semoga kalian tidak hanya sekedar selesai UAS, tetapi semoga doa kita pertama, semoga kalian mengerti apa yang diajarkan, mengerti apa yang kalian lakukan, dan mengerti situasi kalian sekitarnya. Lalu yang kedua, kita berdoa semoga di masa yang akan datang, kalau kalian jadi pemimpin ataupun jadi karyawan, kalian jadi pemimpin yang tidak kalian jadi pemimpin yang tetap punya kerendahan hati. Kalau jadi karyawan, kalian tidak merasa rendah diri. Itu Tuhan. Lalu yang ketiga, ada titipan dari Bapak Ibu yang sore hari ini datang bersama kalian, yang duduk di belakang, yang sambil ngecek kalian untuk mengetahui siapa yang baik, siapa yang jahat. Karena besok Natalan tanggal 25 katanya yang datang ini masing-masing akan diberi sesuatu. Ya, yang datang hari ini, maka yang tidak datang ya, maka mereka melihat dari belakang, yang baik akan diberi hadiah, ya kurang baik yang tidak baik juga akan diberi hadiah. Hadiahnya apa? Karena 25 mintanya orangnya yang di belakang sana semua. Silakan mereka akan menyiapkan hadiah. Nah, mereka titip satu untuk kalian semua, teman-teman, anak-anak, remaja dan orang muda. Tapi sebelum saya cerita, saya mau tanya dulu, ada nggak pengen jadi suster? Oh, ada satu, dua. Saya titip ya, nanti kalau kalian jadi suster, carilah suster yang hidupnya paling penuh dengan kerja keras gitu ya. Oh iya itu, jangan jadi suster yang leha-leha tapi cari kerja keras. Siapa yang bercita-cita jadi bruder? Oh nggak ada ya, sakit banget ya. Besok bruder semua suruh tabisan saja deh. Karena ya loh ada. Siapa yang punya cita-cita jadi pastor? Wih, ya ada. Maka doa kita malam hari ini yang akan dijawab kalian, kabulkan doa kami ya Tuhan. Salah satunya adalah semoga salah 20 dari antara laki-laki yang ada di sini akan dipanggil menjadi pastor. Kami mohon. Nah, nanti kan kalian jawab loh ya, saya akan mulai. Nanti salah 2 jadi suster, salah 20 jadi pastor, ya salah satu jadi bruder gitu ya. Diulangi doanya dan kalian akan jawab.
ada yang ingin jadi bruder atau pastor sekalipun, dua yang ingin jadi suster. Saya mau titip satu. Teman-teman, saya mau titip satu. Meskipun kalian saat ini belum punya cita-cita itu, tetapi saya hanya ingin mengatakan tetaplah terbuka bahwa mungkin kalian akan terpanggil tidak langsung jadi pastor, tidak langsung jadi bruder, tetapi mungkin kalian akan dipanggil menjadi bukan. Nah itu sama. Kalian akan dipanggil menjadi jumluan. Ya, jumluan yang orientasinya membaktikan hidupnya bagi kebaikan masyarakat yang lebih besar. Maka jangan hanya berpikir menjadi pastor, bruder yang laki-laki itu ya, atau bapak keluarga saja, jangan. Tapi terbukalah hati kalian pada kemungkinan suatu kali kalian akan menjadi jombloan. Bukan karena tidak laku. Siapa yang nggak ganteng di sini angkat tangan? Wih, nggak ada yang angkat tangan toh? Nah, itu cuma minder saja. Nggak ada kan yang merasa nggak ganteng, berarti kan semuanya ganteng. Maka pasti semuanya akan laku toh. Maka bentuk laku ya. Semuanya pasti akan dapat ada yang mesir tahu ya? Naksir. Tetapi tetaplah terbuka suatu kali ingin menjadi orang laki-laki yang hidup sendiri, tidak menikah, juga tidak hidup berkomunitas, tetapi ingin melakukan karya-karya besar bagi entah gereja, bagi negara. Semoga kalian tetap terbuka untuk itu semua. Lalu kalau masih sempat, saya titip pada kalian, nanti sampai rumah tolong sampaikan pada bapak ibu kalian. Semoga kalian sampaikan sungguh. Nanti tanggal 25 Desember bapak ibu kalian diajak rekreasi bersama. Rekreasinya ke susteran atau ke seminari gitu ya. Ada yang benar? Oh enggak, kasihan sekali. Tapi saya titip pada kalian supaya disampaikan kepada bapak ibu kalian. Semoga bapak ibu kalian masih mampu atau masih mau membawa kalian piknik ke sana supaya kalian mengenal panggilan dalam gereja Katolik. Jadi bapak keluarga, jadi senibater biarawan, atau jadi senibater jombloan. Tidak harus menikah. Maka saya katakan di sini, laki-laki Katolik tidak harus menikah ya, perempuan Katolik tidak harus menikah. Maka ingat kata kitab suci, Yesus mengatakan tidak harus menikah. Maka kalau ada anggota KOR tadi umurnya sudah 55 ya, betul? Seangkatan saya ada 55 ya. Nah, sudah 55 tahun tidak punya pacar ya. Maka jangan tidak apa-apa, tidak salah. Apa? Oh, yakin. Maka tidak harus nikah ya. Maka nanti kalau bapak ibu kalian mendorong-dorong, ayo segera nikah, kalian katakan saja Tuhan Yesus tidak mewajibkan nikah, itu ya. Jelas ya. Lalu kalau pacarannya kapan? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan pacaran, gitu ya. Maka tak harus. Maka bisa selibater biarawan, bisa selibater jombloan, tetapi juga bisa jadi bapak keluarga. Semoga hati kalian selalu terbuka. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa.